Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas jurnal dengan tema autentikasi dengan judul Implementasi Sistem Autentikasi Dokumen Berbasis Quick Response atau QR Code dan Digital Signature. Nama saya Dwi Erwin Saputra, NIM 2020510666 dari mata kuliah Keamanan Sistem. Ini untuk menunya yaitu ada perkenalan, pendahuluan, tujuan, pembahasan, kesimpulan, dan penutup. Untuk pendahuluan singkatnya adalah implementasi sistem autentikasi dokumen berbasis Quick Response atau QR Code dan Digital Signature merupakan artikel yang saya buat di PPT kali ini pada tahun terbit 2021 yang telah terakreditasi Sinta 2 di jurnal RESTI, Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi dibuat oleh Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Ada 3 kata kunci yaitu dokumen, teknologi, QR Code. Dokumen merupakan hal penting untuk diberikan penjagaan supaya tidak adanya manipulasi data. Teknologi merupakan hal penting untuk penjagaan itu dikarenakan verifikasi manual sudah tidak efektif, serta QR Code salah satu gagasan teknologi untuk hal tersebut. Jadi dokumen merupakan hal penting untuk segala instansi, baik organisasi, negara maupun individu, bahkan organisasi yang hanya 2 orang. Jika dokumen tidak diberikan penjagaan secara baik, maka akan menjadi kehilangan data, bahkan pemalsuan, manipulasi, dan bahkan bisa terjadi dengan cepat dan mudah. Terlebih dengan perkembangan teknologi pada saat ini yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab. Bagaimana cara mengatasi itu? Verifikasi manual menjadi kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lama serta upaya yang lebih atau dengan prosedur yang cenderung rumit, sehingga membutuhkan teknologi yang mumpuni seperti pengembangan metode atau mengubah digital signature ke dalam bentuk quick response atau QR code. Dengan hal tersebut, proses verifikasi untuk menentukan keaslian dokumen kemudian dapat dilakukan dengan memindai QR code yang terdapat pada dokumen tersebut, dan hal tersebut tentunya hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat dibandingkan verifikasi manual. Tujuannya yaitu menggunakan sistem menggunakan hash SCA256 dan algoritma RSA. Tujuan inilah yang mengimplementasikan suatu sistem yang menerapkan teknik digital signature dan QR code untuk menjaga keaslian dokumen. Dalam sistem ini, fungsi hash SHA256 dan algoritma RSA digunakan untuk memberikan digital signature. Tujuan dari verifikasi menggunakan QR code untuk merancang dan mengimplementasikan suatu sistem autentikasi dokumen yang menerapkan teknik digital signature dan QR code untuk menjaga keaslian dokumen, menjaga keabsahan. Dalam sistem ini, fungsi hash S256 dan algoritma RSA digunakan untuk membangkitkan digital signature, lalu diimplementasikan juga encoder dan decoder QR code, di mana encoder berfungsi melakukan pembangkitan QR code atau pembentukan, sedangkan decoder berfungsi untuk memindai QR code dan melakukan proses verifikasi terhadap dokumen sehingga dapat diketahui keaslian dari dokumen tersebut. Sistem ini menggunakan bahasa PHP, Programming Language. Pembahasan yang 3. Dalam pembahasan ini ada beberapa part. Dalam hasil pembahasan ada beberapa part, yaitu implementasi digital signature, proses encoding dan decoding QR code, algoritma SHA256, algoritma RSA, implementasi sistem, pengujian fungsional sistem, dan pengujian menggunakan dokumen. Untuk implementasi digital signature adalah langkah awal untuk input data yang akan bertahap hingga enkripsi sehingga dapat menghasilkan digital signature dalam bentuk QR code. Nah, ini adalah langkah awal dimulai dengan menginputkan data yang digunakan sebagai input dari fungsi hash yang menghasilkan suatu message digest. Fungsi hash yang digunakan adalah SHA256. Lalu setelah itu pembangkitan kunci public dan kunci private serta enkripsi. Enkripsi dilakukan menggunakan kunci private dari hasil pembangkitan kunci dan hasilnya merupakan digital signature. Pada tahap ini digunakan algoritma reverse Shamir Adliman atau RSA. Selanjutnya data plain text yang digabungkan atau concat dengan digital signature diberikan QR code generate atau bisa disebut encoder sebagai input, sehingga akan menghasilkan digital signature dalam bentuk QR code. Nah, nanti encodernya akan ada suatu tanda untuk membedakan. Lalu selanjutnya yaitu proses encoding dan decoding QR code.
Encoding merupakan proses mengubah data dalam bentuk QR code, sedangkan decoding adalah menguraikan kode mendapatkan informasi. Encoding merupakan proses mengubah data ke dalam QR code dengan melalui beberapa tahap. Dalam encoding dibutuhkan tahap tanda agar QR code yang dihasilkan dapat dibaca oleh sistem dengan benar. Jadi satu tanda saja langsung kebaca salah gitu. Sedangkan proses decoding adalah proses yang menguraikan kode untuk mendapatkan informasi yang tersimpan pada QR code. Dalam memindai QR code membutuhkan kamera atau scanner. Jadi coding itu pembentukan, decoding pembacaannya. Kalau ada satu tanda yang ketutup atau salah, nanti informasinya juga akan salah. Serta QR code dapat melakukan koreksi kesalahan dan pengembalian data pada saat pembacaan kode. Terdapat 4 tingkat koreksi kesalahan dalam QR code. Semakin tinggi tingkat koreksi kesalahan, maka semakin banyak kerusakan yang dapat diperbaiki sebelum QR code tersebut menjadi tidak terbaca. Jenis QR code yang digunakan adalah QR code dengan mampu koreksi kesalahan atau error correction level H atau high, yang mampu bertahan terhadap kerusakan karena dapat mengkoreksi kesalahan sampai dengan 30%. Lalu yang ketiga, algoritma SHA. Fungsi hash SHA digunakan untuk menghasilkan message diskette di sebuah pesan atau data. Jadi nanti akan menghasilkan message diskette dari data tersebut. Lanjut, yaitu algoritma RSA. Algoritma RSA digunakan untuk melakukan enkripsi terhadap message diskette yang merupakan hasil dari penerapan fungsi SHA 256 pada data plain text. Enkripsi terhadap message diskette dilakukan menggunakan kunci private sehingga menghasilkan suatu digital signature. Selain untuk melakukan enkripsi, algoritma ini juga digunakan untuk melakukan deskripsi digital signature pada proses verifikasi data. Proses deskripsi dilakukan menggunakan kunci publik. Langkah-langkah dalam pembuatan digital signature adalah pertama membutuhkan kunci publik dan kunci private, lalu pembuatan digital signature menggunakan RSA, yaitu melakukan proses enkripsi dan proses deskripsi berdasarkan rumus. Yang kelima, implementasi sistem. Sistem ini memiliki fitur-fitur utama yaitu input data sertifikat atau keabsahan, pembuatan QR code, verifikasi dokumen dengan kamera atau scanner, dan verifikasi dokumen dengan upload file sertifikat atau keabsahan dalam format PDF. Keaslian dan tidaknya suatu dokumen akan terdeteksi. Jadi pada sistem autentikasi dokumen berbasis QR code dan digital signature yang dirancang tersebut memiliki fitur utama seperti tadi. Pembuatan QR code akan berhasil dibuat, maka akan menampilkan notifikasi QR sukses di-generate, lalu langsung terinput pada halaman cetak. Lalu setelah diverifikasi agar dapat diketahui keasliannya, apabila dokumen terverifikasi asli, maka sistem menampilkan notifikasi bahwa dokumen tersebut asli. Dan apabila dokumen itu palsu, maka sistem akan menunjukkan notifikasi bahwa dokumen tersebut palsu. Jadi nanti waktu asli langsung ada notifikasinya asli, waktu palsu ya langsung ada palsu. Yang keenam, pengujian fungsional sistem. Metode pengujiannya menggunakan black box yang berfokus pada semua tombol dan fitur pada setiap halaman. Black box dilakukan untuk menguji apakah respon pada sistem sudah sesuai dengan skenario yang seharusnya dan untuk mengetahui apakah masih terdapat kesalahan dalam sistem. Jadi, black box ini berfokus pada fungsionalitas semua tombol dan fitur pada setiap halaman. Pengujian black box dilakukan untuk menguji apakah respon sudah sesuai dengan skenario apa belum. Apakah masih ada terdapat kesalahan dalam sistem. Pengujian pertama dilakukan oleh peneliti sendiri dengan menguji sistem ini sesuai dengan skenario. Terus kan testing kan, jadi harus diuji sesuai skenarionya dibuat. Lalu ada 5 user atau 5 pengguna yang melakukan pengujian dengan langkah yang sama dengan pembuat. Apakah sama dengan peneliti, apakah ada keeroran atau enggak. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa sistem telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan skenario hingga dapat dikatakan berhasil. Lalu yang terakhir yaitu pengujian menggunakan dokumen. Pada pengujian ini dilakukan terhadap 30 dokumen sertifikat yang dicantumkan QR code, 15 sertifikat dengan QR code yang sudah di-generate oleh sistem ini dan 15 lainnya di-generate dengan code generator lain. Dalam pengujian itu, hasil verifikasi menunjukkan bahwa 15 sertifikat dengan QR code oleh sistem, semua dokumennya terverifikasi asli atau valid dan tidak terdapat manipulasi data. Sedangkan sertifikat atau data dengan QR code yang lain
menghasilkan 15 dokumen juga terdeteksi palsu atau tidak valid. Pengujian juga dilakukan dengan menggunakan QR code rusak. Dengan hasil dari penguji tersebut menunjukkan bahwa dokumen akan ditolak. Jadi pengujian terhadap 30 ini sudah sesuai karena 15 di-encoder oleh sistem, jadi langsung kebaca, dan 15-nya di input oleh lain. Lalu kesimpulannya, keaslian QR code, encoder, dan decoder. Penelitian ini membahas metode untuk menjaga keaslian atau autentikasi dokumen menggunakan digital signature dan quick response atau QR code. Metode ini kemudian diimplementasikan pada sebuah sistem autentikasi dokumen sertifikat yang dilengkapi dengan QR code, encoder, dan decoder. Sistem autentikasi dokumen ini mempunyai fitur-fitur utama: membangkitkan atau membuat digital signature dan mengubahnya dalam bentuk QR code, serta mencetak dokumen dan verifikasi dokumen. Pengujian sistem menunjukkan bahwa sistem autentikasi dokumen berhasil QR code dan digital signature yang diimplementasikan pada penelitian ini dapat menjamin keaslian dokumen yang telah ditandatangani atau dibubuhi dengan QR code. Implementasi digital signature dengan QR code, encoder, dan decoder bermanfaat untuk menjaga keaslian dokumen, sehingga dokumen tidak dapat dipalsukan kecuali kunci private yang digunakan untuk membuat digital signature diketahui oleh pihak lain. Jadi kesimpulannya, encoder dan decoder untuk membuat QR code dapat mengetahui keaslian dan kepalsuan itu dan absah. Penutup, sekian presentasi dari saya. Manusia tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu saya meminta maaf bila ada sebuah kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.